Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karbinianus Eko Siswanto. Kali ini saya akan meresensi novel yang berjudul A Chill Called It. Selamat menyaksikan. Adapun yang saya resensikan yaitu deskripsi buku, sinopsis, unsur estetik berupa tema, tokoh, alur, dan penukuan pesan dan sudut pandang penulisan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan buku. Unsur estetik berupa biodata penulis dan menafsirkan pandangan penulis terhadap novel tersebut. Yang pertama, deskripsi buku. Yang kedua, sinopsis. Buku ini menceritakan tentang kehidupan kelam sang penulis The Pelzer, yang mana ia berjuang untuk hidup dalam melewati gejolak kehidupan keluarganya yang menjadikannya sebagai benda atau ditindas. De Pelzer mempunyai ayah bernama Stephen Joseph dan ibunya bernama Catherine Rerfer, serta mempunyai dua saudara. Awalnya mereka adalah keluarga bahagia. Ibu David sangat menyayangi dia dan kedua saudaranya. Ibunya selalu mengajari mereka tentang bagaimana kehidupan, seperti mengajar untuk menghormati orang tua dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dalam kutipan di bawah ini. Silakan teman-teman baca. Namun keluarganya berubah drastis. Keluarganya mulai berantakan sejak ibu berubah dan menjadi membabi buta. Ibunya menghukum Dave yang sangat menyakitkan bagi Dave, yang dulunya ia menganggap ibunya sebagai penyelamat hidupnya atau menyelamatkan hidupnya, yang walaupun penulis dalam novel ini tidak menerangkan apa penyebab ibunya berubah. Sejak saat itu Dave sangat jarang di rumah. Sejak saat itu ayah Dave sangat jarang di rumah karena bekerja. Sikap ibunya akan sangat berubah jika ayahnya di rumah. Dia akan bersikap manis dan memperlakukan Dave sangat baik. Tetapi ketika ayahnya tidak di rumah, habislah Dave oleh sang ibu. Ibu menganggap Dave menganggap sang ayah dewa penolong baginya, tapi lama-kelamaan ayahnya menjadi tak acuh padanya. Walaupun sang ayah tahu Dave disiksa, tapi ia hanya diam karena ayahnya selalu ditekan oleh ibunya. Dave sangat membenci ibunya, terlebih lagi ayahnya, karena sudah menyiksa yang disiksakan yang dilakukan ibunya tidak seberat jika ayahnya tidak di rumah. Ayahnya dan ibunya sering bercekcok di rumah dan pasti ujungnya akan membahas Dave. Dave selalu merasa ia adalah penyebab orang tuanya bercekcok.
Penyiksaan yang dialami Dave dimulai dari dibakar, ditusuk dengan pisau, dipaksa meminum amonia yaitu cairan kimia yang membuat seorang tidak bisa bernafas, tidak diberi makan sehingga ia mulai mencuri di sekolah, mengais makanan di tempat sampah, disuruh memakan muntahan makanan yang telah ia makan, dipukul, ditampar, direndam di bak mandi. Sadis bukan? Dan itu membuatnya hampir mati. Hingga pada akhirnya Dave diselamatkan oleh guru-guru di sekolahnya, di mana ia diintegrasi oleh guru-guru di sekolahnya karena mereka sudah mengetahui apa penyebab Dave menjadi anak nakal di sekolahnya. Di sini ceritakan bahwa Dave sangat nakal di sekolahnya. Ia mencuri karena dia tidak diberikan makan, yang ternyata itu tidak jelas dari masalah yang dialami keluarganya. Itu diakibatkan oleh keluarganya. Mereka lalu menghubungi polisi untuk menginterogasinya, yang awalnya Dave mengira ia akan dipenjara, yang ternyata ia diselamatkan. Akan tetapi ending dari novel ini tidak diketahui walaupun pada akhir novelnya dia berada di pantai. Yang kedua, yang berikutnya unsur intrinsik. Tema tentang perjuangan untuk hidup. Tokoh dan penokohan. Dave sifatnya pemberani, tegar, orientasi ke masa depan dan semangat untuk memperjuangkan hidup. Ayah penyayang, penakut. Ibu pemarah, sombong. Guru-guru di sekolah, Mr. Wood dan guru-guru lain penyayang dan baik hati. Teman-teman sekolah sombong. Hal ini dibuktikan dengan di situ diceritakan bahwa teman-temannya selalu membulinya di sekolah. Lalu saudara Dave yaitu Ron dan Stan yaitu penurut dan sombong. Latar yang pertama, latar tempat, rumah, teras rumah, rumah tetangga, bukit, sekolah dan kantor polisi. Suasana gembira, sedih, marah. Waktu pagi, siang dan malam. Yang berikutnya alur yang diceritakan dalam film ini yaitu menggunakan alur maju dan alur mundur. Hal yang dibuktikan dengan pada part pertama diceritakan klimaks atau puncak dari masa lalu, part kedua diceritakan awal mula, lalu part ketiga adalah ending. Lalu pesan teman-teman bisa membacanya. Oke, yang berikutnya unsur pandangan pengarang. Aku yang sebenarnya digunakan dengan kata saya yaitu sudut pandang orang pertama tunggal, yaitu pada kutipan aku melangkah dengan rasa takut, aku tahu saatnya telah tiba, dan banyak lagi kutipan lainnya. Mereka sudut pandang orang ketiga jamak, dia sudut pandang kedua tunggal. Yang berikutnya kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dari buku ini adalah dapat menggugah hati bagi para pembacanya, yaitu dapat mengharukan dan menggugah hati. Coba saja teman-teman membacanya. Lalu kekurangan dari buku ini juga ada covernya tidak terlalu menarik. Lalu kekurangan lainnya di buku ini adalah penulis terlalu bertele-tele dalam memaparkan berbagai penyiksaan yang dialaminya. Tetapi boleh dikatakan novel ini juga seru. Coba teman-teman baca. Pasti novel ini sangatlah seru. Yang berikutnya unsur intrinsik. Inilah biodata penulis dari novel ini. Pelzer lahir di San Francisco, California pada tanggal 29 Desember 1960 dan merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Dia dibesarkan di Daly City, California. Ia adalah putra dari Catherine Rolfe Kristen Pelzer dan
petugas pemadam kebakaran San Francisco Stephen Joseph Pelzer. Buku-buku Pelzer menggambarkan pelecehan yang dia derita selama beberapa tahun di masa kecilnya, termasuk penganiayaan terus-menerus dan pemukulan oleh ibunya yang menurutnya menganggapnya sebagai permainan. Gurunya masuk pada 5 Maret 1973 ketika Pelzer yang berusia 12 tahun ditempatkan di panti asuhan. Pada usia 18 tahun dia bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1979 dan bertugas di Perang Teluk. Lalu pada 1980-an, Pelzer menikahi istri pertamanya Pasti atau nama samarannya, dan teman-teman bisa membacanya. Lalu Dave pensiun Angkatan Udara Amerika Serikat dan kembali bagian dalam operasi Just Cause, Desert Shield, dan Desert Storm. Dan saat masih aktif di Angkatan Udara, ia terlibat dalam aktivitas John Field Hall dalam berbagai program lain seputar remaja yang terancam di seluruh pelosok negara bagian California. Lalu teman-teman bisa membacanya. You know it's true, everything I do. Oh, I do it for you. Lalu berikutnya yaitu penafsiran pandangan pengarang terhadap novel A Child Called It ini. Dalam menafsirkan pandangan pengarang, saya menggunakan langkah 2, yaitu menjawab pertanyaan yang saya buat. Adapun pertanyaan yang saya buat itu, nama tokoh yang terdapat dalam novel A Child Called It, latar tempatnya di mana, maksud pengarang menuliskan cerita novel, nilai sosial yang terkandung dalam novel, dan kesamaan peristiwa yang terjadi pada novel dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan sehari-hari saya. Inilah jawabannya. Novel A Child Called It adalah novel yang ditulis oleh Dave Pelzer. Nama tokoh yang berperan dalam novel tersebut adalah Pelzer Ron Stan sebagai saudara Pelzer, ayah dan Pelzer, Mr. Hansman, Mr. Wood, dan Mr. Seeger, Mr. Moss, perawat sekolah, dan guru lainnya, dan sekretaris sekolah, dan teman-teman sekolah The Pelzer, dan polisi juga. Lalu perlu diketahui bahwa nama tokoh yang tercantum dalam novel tersebut adalah nama samaran. Hal itu dikarenakan untuk menjaga perasaan orang lain. Mungkin perasaan orang lain adalah nama tokoh asli yang sebenarnya dalam novel tersebut. Lalu teman-teman bisa membaca selanjutnya. Can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do it for you. Oh yeah, there's no love like your love, and no
Oke teman-teman, terima kasih atas kunjungan Anda semua. Saya, Eko Siswanto, ingin mengucapkan permohonan maaf jika ada tutur kata yang salah. Dan permohonan yang paling utama adalah permohonan maaf kepada Ibu Guru Bahasa Indonesia saya. Sekian dan terima kasih.